Shalom jemaat-jemaat yang terkasih, saudara-saudara sekalian. Kembali lagi di program kesayangan kita, We Talk, No I But We Let's Talk Together. Nah, kita balik lagi di acara Ngobras, Ngobrol Alkitab Santai. Nah, tentunya saya nggak sendiri, saya ditemani oleh sahabat dan juga saudara sepelayanan saya. Ada Bang Brenta. Gimana Bang? Halo Teh. Sehat ya Bang ya? Shalom. Ya sehat gitu Teh. Akhirnya kita ketemu lagi nih Ngobras ya. Yes. Kita ketemu di sesi Kolose ya. Kita bakal ngobrolin kitab Kolose. Nah, tentunya pembicara kita nggak lain yaitu koko kita dan pastor kita ada Ko Wigan. Halo Ko. Halo. Ya, kita ngobrol Kolose hari ini. Nggak berasa nih, ngobras udah di Kolose aja Ko ya. Iya. Bentar lagi abis nih kitab-kitab Paulus nih kita bahas semua. Kok kalau Kolose ini nanti kita akan banyak bahas karena banyak yang menarik kok ya dibanding kitab-kitab lain ya. Tapi sebelum itu mau sapa dulu ke semua pendengar baik yang mendengar ini secara live mau siaran tunda, yang menonton lewat YouTube, baik yang menonton lewat MNC Live Channel. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi pembelajaran dan juga bisa menjadi berkat supaya kita sama-sama bertumbuh bareng. Oke kok, boleh dibuka dulu gak kok latar belakangnya dari kitab Kolose? Oke, secara tradisional semua percaya pasti, dan ini sudah pasti juga memang penulisnya adalah Paulus. Dan pada saat Paulus menulis, saat itu Paulus bersama-sama dengan Timotius. Coba kita lihat Kolose 1 ayat yang ke-1. Aku kali ya. Ya. Kolose 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita. Oke, nah jadi saat Paulus menulis ini ada Timotius. Kapan Paulus nulis? Kolose ini juga disebut surat penjara. Jadi saat Paulus berada di Roma, di penjara Roma sebagai tahanan rumah. Nah, yang menarik adalah surat ini hampir semua tradisi juga mempercayai Paulus itu nggak pernah ke kota Kolose. Nah, jadi kalau Roma dulu kita ingat ditulis Paulus belum nyampe. Udah tulis surat. Kalau Kolose memang sampai akhirnya Paulus tidak pernah ke Kolose. Jadi siapa yang mendirikan jemaat di Kolose? Yang mendirikan adalah Epafras. Iya, dia adalah murid Paulus ketika Paulus melayani di Efesus. Nah, ini yang diutus kemudian mendirikan jemaat di Kolose. Jarak Kolose sendiri dari Efesus 160 kilo. Untuk zaman dulu kira-kira ditempuh 7 hari perjalanan. Karena belum ada mobil. Jadi kira-kira 7 hari perjalanan. Nah, Kolose sendiri ini, surat ini ditulis kira-kira tahun 60 sampai 62 Masehi, saat Paulus di penjara tadi yang saya katakan. Kota ini juga dekat sekali dengan kota Laodikia, hanya 16 kilo. Ya. Laodikia? Iya, sangat dekat dengan kota Hierapolis juga. Kota Laodikia kita kenal di Kitab Wahyu, ada surat kepada jemaat di Laodikia. Jadi itu memang sudah ada kekristenan di sana. Kotanya dekat ya. Ini lebih dekat dari Jakarta Barat ke Kelapa Gading. Kalau kota Kolose itu sekarang kita sebutnya Turki ya daerahnya atau beda lagi? Ada di sekitaran Turki. Oke. Ya. Oke, ketiga kota itu mau Efesus, Laodikia, Hierapolis itu ada di satu lembah namanya Sungai Likus. Nah sekarang pertanyaannya kan gini, Paulus nggak pernah ke Kolose, tapi ngapain dia mau nulis surat itu? Ada beberapa alasan utama ya. Yang pertama itu menguatkan jemaat. Epafras datang sama Paulus ya, lalu membawa kabar bahwa jemaat di situ bertumbuh dengan sangat baik. Tapi, nah ini dia. Tapi muncul ajaran-ajaran yang mulai menggeser fokus dari Kristus. Surat Kolose ini salah satu yang punya bobot kristologi cukup dalam. Ya. Nah jadi yang pertama untuk menguatkan jemaat. Satu sisi Paulus senang mendengar jemaat bertumbuh dengan baik, tapi di satu sisi lain, nah ini muncul ajaran sesat. Jadi tujuan yang kedua tentunya Paulus ingin sekali untuk melawan ajaran sesat yang ada di situ. Nah, ajaran sesatnya uniknya ini kalau dalam
sejarah dikatakan sebagai Kolose heresi ya. Kolose heresi ini bukan satu agama khusus, tapi ini campuran ya. Bilangnya apa tuh kalau campuran gitu. Ya. Sinkretisme. Nah, sinkretisme, iya betul. Jadi apa aja ini semua di sinkretisin, mulai dari mistis, legalisme Yahudi juga Gabung ada di semua. situ ya. Karena saat itu kan ingat, orang-orang Yahudi itu kan sudah banyak yang terpencar juga, orang-orang Yahudi diaspora. Nah, orang-orang Yahudi diaspora yang termakan, yang tinggal di situ, yang udah terbiasa dengan itu, wah, jadi udah nyampur semua. Filsafat Yunani ada, ya, asketisme ada. Asketisme tuh orang yang mau menyiksa-nyiksa diri, terus penyembah-penyembah malaikat, apa semua ada komplit situ. Jadi semua diaduk-aduk. Itulah yang sangat ditentang sekali oleh Paulus. Coba kita lihat dalam Kolose 2 ayat 8 ayat 9. Kolose 2 ayat 8 sampai 9. Iya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Oke. Ya. Nah, jadi di Kolose 2 nanti kalau dibaca yang lengkap kita akan bertemu. Jadi ini beda ya. Kan gini, waktu Paulus kemana aja pergi, banyak orang-orang Yahudi itu yang ikutin dia. Karena mulai kesel, ini ngajak orang tapi nggak suruh ikutin adat istiadat Yahudi. Itu lawannya Paulus di kebanyakan kota. Tapi kalau konteks Kolose bukan itu. Tapi yang dilawan adalah Kolose heresi tadi, campuran. Nah, karena campuran itu, jadi Kolose heresi ini ya ada gejalanya. Kalau kita lihat ada sunat sebagai syarat rohani juga ada, hari raya Yahudi bulan baru juga ada, tapi pengalaman mistik penyembahan malaikat ada juga gitu loh. Jangan pegang, jangan makan, apa semua ada, semua komplit gitu loh. Nah, dan persoalannya adalah menurut Kolose heresi ini, kalau kamu mau mengalami kepenuhan rohani, ikuti itu. Nah, itu masalahnya, semuanya dianggap jalan menuju kepenuhan rohani. Tapi Paulus kasih antitesa, kepenuhan hanya ada di dalam Kristus. Itu yang Paulus bilang. Maka dikatakan sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Artinya kalau kamu mau mengalami kepenuhan Allah, kamu harus penuh dalam Kristus gitu. Ya. Nah, Paulus juga mengingatkan ya bahwa hidup Kristen itu harus saleh, penuh iman, bagaimana menjadi manusia baru itu juga ada di kitab Kolose ya. Nasihat kepada sesama anggota keluarga juga ada di kitab Kolose. Jadi kitab ini memang menguatkan jemaat sekaligus melawan ajaran sesat. Nah, kalau ditanya apa sih tema utama kitab Kolose? Tema utama kitab Kolose adalah Kristus adalah yang utama. Jadi memang Kristus yang utama. Nah, saya mau highlight beberapa ya. Yuk kita lihat dulu Kolose 1 ayat 13, 14, 15. Dari ayat 13 aja dulu. Satu-satu kita bacanya. Kita nggak bisa bahas semua, tapi kita mau meng-highlight nih yang menarik-menarik. Ayat 13. Boleh. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, inilah yang kita kenal dengan, saya seringkali menyatakan penebusan itu transfer kerajaan. Nah, ini dia ayatnya. Dipindahkan dari kerajaan gelap berpindah kepada kerajaan terang. Apa maksud transfer kerajaan itu? Transfer kerajaan itu kan artinya berubah sistem. Sistem kita dari sistem dunia. Sistem dunia itu apa? Sistem yang didrive, yang didorong oleh keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Itu kan yang ngedrive. Sistem dunia itu apa? Sistem yang berpusat pada uang.
Uang yang harusnya alat tukar menjadi alat kekuasaan sampai menjadi kekuasaan itu sendiri. Kenapa saya perlu soroti Kolose 1 ayat 13 ini? Sebab memang iya, kalau orang tidak pernah diajar tentang kerajaan Allah, kekristenan itu Yesus datang itu kan bukan bawa agama, Yesus datang bawa kerajaan supaya pemerintahan Allah bekerja lagi atau memerintah lagi dalam hidup seseorang. Bahkan harusnya pemerintahan Allah memerintah di bumi. Lewat siapa? Lewat kita. Nah, tapi gimana kalau kitanya sendiri tidak diperintah oleh Allah? Kita tidak ada dalam sistem kerajaan itu. Jangan sampai hidup Kristen kita itu hanya ritual. Kita hanya beragama Kristen karena kita sudah dibaptis, karena kita sudah datang ke gereja, karena kita ikut pelayanan, tapi sistem hidup kita. Sistem itu apa ya? Sistem itu kan definisi sistem itu kan apa itu sistem? Gabungan nilai, ya, rangkaian nilai yang kemudian jadi sistem, ya. Nah, tapi seringkali kan gitu, sistem dunia bisa ada dalam gereja loh, bukannya sedikit, banyak. Orang bisa jadi pelayan Tuhan, tapi sistem hidupnya tetap sistem dunia. Nah, makanya kitab Kolose ini tuh bilang, kita tuh dilepaskan dari kuasa kegelapan, dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kalau kekristenan itu cuma jadi agama, jadi liturgi, kita tuh gak pernah pindah. KTP kita doang ganti, tapi sistem kita tetap sistem dunia. Cara kita berpikir tetap cara berpikir dunia, kan? Cara kita hidup tetap cara hidup orang dunia. Nah, makanya Paulus menekankan kemudian nanti di Kolose 3, manusia baru. Kalau kamu sudah dipindahkan, sudah berubah sistem, cara hidup juga ganti dong, kan gitu. Nah, jadi ini nih core yang sangat menarik saya rasa di kitab Kolose ayat ke-14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Oke, ingat ya, kitab Kolose ini sama seperti Efesus, Christ Center. Tema utamanya Kristus. Kepenuhan hanya ada di dalam Kristus. Maka di dalam Dia, bukan dalam yang lain. Nah, ini aplikasi buat kita. Kita itu kalau mau jujur ya, kepenuhan kita itu di dalam apa sih? Ada orang di dalam pekerjaan, jabatan, status, fasilitas, kekayaan, status sosial. Kita harus bekerja, tapi pertanyaannya kepenuhan kita tuh di dalam siapa? Nah, jadi kitab Kolose ini berbicara tentang di dalam Kristus. Kita harus bekerja, tapi bekerja di dalam Kristus. Kita harus berkeluarga. Makanya ada nasihat tentang hubungan sesama anggota keluarga. Tetapi dalam berkeluarga pun suami istri, anak orang tua semua di dalam Kristus. Jadi konteksnya adalah di dalam Dia. Nah, lalu di sini dikatakan di dalam Kristus itu juga. Nah, ini kita memiliki penebusan kita. Bukan sekali lagi bukan penebusan dosa. Penebusan kita yang ditebus. Tuhan tidak menebus dosa. Tuhan menebus kita dari dosa. Ya. Ini mungkin kalau ada yang belum pernah dengar nanya, emang bedanya apa ya? Beda, karena yang berharga itu kita yang ditebus, bukan dosa. Dosa tidak perlu ditebus, ngapain dosa ditebus? Itu najis, itu satu kejijian. Kita yang ditebus dari dosa. Kita yang ditebus supaya kita tidak berada dalam sistem kegelapan tadi. Kita yang ditebus, kita yang diridim. Sebab dosa itu perbudakan. Kita semua tadinya hamba dosa. Yes. Tuhan tebus. Jalan keluar dari perbudakan hanya bisa ditebus. Jadi kalau dulu kita memperhambakan diri kita sama dosa, ditebus, dibeli. Karena kalau tidak ada yang beli, selamanya tetap jadi budak dari tuan sebelumnya. Yang ditebus bukan tuannya, bukan. Tapi kitanya. Jadi kalau dulu tuannya kita itu kegelapan dosa, nah kita tuh dibeli gitu ya. Nah, ayat 15 ini yang menarik. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, ini sama bidat suka disalahartikan ayat ini.
dibilang Kristus adalah ciptaan yang Ciptaan. pertama. Ya. Yang pertama kita lihat, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Makanya Yesus bilang, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Allah itu roh, Allah itu tidak bisa dilihat. Yesus itu kan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Artinya apa? Nah, sekarang saya juga udah tidak sepakat ya dengan kata 100% Allah, 100% manusia. Ngapain pakai dipersen-persenin? Yesus itu sepenuhnya Allah. Artinya apa? Dalam keilahiannya yang adalah Sang Firman, ia satu dengan Bapa, Sang Sumber. Karena Bapa tidak dapat dipisahkan dengan firman-Nya. Ya. Nah, tetapi menambahkan natur manusia membuat dia menjadi sepenuhnya manusia. Nah, manusia itu kan yang materi, manusia yang bisa dilihat, manusia yang bisa digambar. Makanya orang sekarang kenapa bisa ada lukisan Tuhan Yesus, tapi jangan ada lukisan Bapa. Kadang-kadang nih menyesatkan nih. Lukisan Bapa entar yang digambar orang tua pakai jenggot. Allah tidak bisa digambar. Roh itu tidak bisa digambar. Lalu ada yang melukis Roh Kudus. Selalu digambarnya apa? Burung merpati. Gawat kita kalau makan di restoran ada burung merpati goreng. Nanti Roh Kudus goreng. Kalau ada di kisah pembaptisan Yesus itu kan hanya teofani, penampakan Allah, tapi bukannya berarti semua burung merpati. Roh Kudus. Roh Kudus sama teofani Roh Kudus, teofani itu penampakan Allah ya. Teofani Roh Kudus dalam kisah para rasul dalam bentuk lidah api. Tapi jangan kita pikir, oh api itu Roh Kudus, ada kebakaran, Roh Kudus bakar rumah, kan jadi konyol gitu. Nah, jadi kalau ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, ya maksudnya tuh itu, bahwa karena Sang Firman menambahkan natur manusia, kodrat manusia, maka dia menjadi sepenuhnya manusia. Itu yang bisa dilihat. Fisiknya. Iya, fisik kemanusiaannya. Keilahiannya ya tidak bisa dilihat. Nah, maka ini kan juga melawan, ini kan tadi saya bilang sering disalahartikan oleh bidat yang berpikir bahwa Kristus adalah ciptaan pertama. Karena di sini ada kata yang sulung. Nah, ini salah ini. Harusnya ini dibaca sebagai sumber dari segala yang diciptakan. Kenapa sumber? Sebab Allah menciptakan dengan firman. Jadi ini bukan menunjukkan seperti ajaran saksi Yehova yang adalah modifikasi dari Arianisme. Itu kan terpengaruh dengan filsafat gnostik. Kalau filsafat gnostik itu, kita itu ciptaan tuh udah deleweran yang paling bawah. Paling atas Allah, deleweran pertama itu ada, yang kedua baru deleweran kita tuh yang paling bawah. Nah, makanya filsafat Neoplatonisme, logosnya Yohanes itu beda dengan logosnya Neoplatonisme itu beda dengan Yohanes. Kalau logosnya Neoplatonisme itu kan intermediate being. Jadi ada Allah, nah tapi ada logos. Karena dia itu kan punya dua pemisahan, dunia ini jahat, ada dunia rohani. Untuk Allah ke dunia yang jahat ini pakai intermediate being tadi. Nah, Injil Yohanes suka dituduh sama polemikus yang nggak benar, katanya itu mengkopi Neoplatonisme. Enggak, Injil Yohanes kan jelas dia adalah firman yang jadi daging. Nggak ada itu konsep Neoplatonisme, logos itu jadi daging, itu tuh nggak ada. Itu adalah konsep murni dari kekristenan. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, Arius itu atau Arianism kan pendirinya Arius yang pertama kali mencetuskan. Dia yang terpengaruh dengan itu, jadi dia pikir Yesus itu ciptaan yang pertama. Jadi Bapa menciptakan Yesus, Yesus baru menciptakan yang lain. Nah, ini gagal pahamnya di situ. Lalu baca ayat ini, jadi itu kan betul Kristus ciptaan pertama. Padahal ya, itu gampang kita jawabnya. Tadi kan kita sudah katakan dari Injil Yohanes, Kristus itu Sang Firman. Oke, kalau dikatakan Firman diciptakan, maka pertanyaannya, Allah menciptakan Firman dengan apa?
Karena Allah menciptakan dengan firman. Iya. Allah berfirman, jadilah terang. Allah berfirman. Iya, oke. Kalau firman diciptakan, pertanyaannya ketika Allah menciptakan Ciptakan firman, firman, Allah pakai apa? menciptakannya dengan apa? Iya benar. Nah, itu loh. Nah, makanya kitab Kolose ini ketika dikatakan seluruh kepenuhan dalam Kristus itu tuh 2 kali dikatakan loh. Coba Kolose 1 ayat 19. Tadi kan kita sudah baca yang 2 ayat 9. Coba kalau ayat 19 apa? 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Nah, jadi ya Kristus itu Allah. Kepenuhan Allah semua ada di situ. Nah, jadi Paulus sedang melawan juga ajaran gnostisisme, pengaruh-pengaruh neoplatonisme, ya bahwa filsafat Helenistik itu dilawan oleh Paulus, bahwa memang ya Kristus itu seluruh kepenuhan Allah di situ. Jadi melawan ajaran gnostik yang mempercayai ada ilah tinggi, ada ilah rendah. Itu yang dilawan gitu ya. Ya, Sedikit soal ini boleh nggak? Boleh dong. Kalau misalnya dilihat dari penggunaan kata yang Paulus pakai di sini, I mean rather than saying it kayak kitab-kitab lain, kenapa Paulus pakai kata sulung itu? Kenapa di Kolose dia harus pakai kata sulung? Apakah itu berkenaan dengan sosionya kah di situ? Apakah secara sosio budayanya dia lebih baik menggunakan kata itu karena mereka punya pemahaman yang beda atau gimana kok? Oke, itu kan prototokos ya. Prototokos ya? Iya. Iya, prototokos. Nah, sulung gini, kata proto itu kan bukan cuman yang pertama, tapi juga lebih utama. Iya. Utamanya. Iya. Ya karena Kristus adalah firman Allah, ya. Karena Kristus adalah firman Allah, ya Kristus itu jadi pusat gitu loh. Jadi sumber. Jadi ayat ini bisa apa kita pahami sebagai karena Allah menciptakan dengan firman, Kristus adalah sang firman, dia adalah sumber. Ayat ini juga bisa dimengerti sebagai bahwa Kristus itu adalah sumber dari gambar Allah. Gambar Allah yang sulung tuh begini. Sebagai Adam terakhir itu loh, bahwa ketika manusia harus kembali ke gambar Allah, jadi Yesus adalah titik awal manusia yang dijadikan menurut gambar Allah. Gitu. Nah, memang kalau soal terjemahan yang sulung ya, itu kan bahasa terjemahan. Ya, itu kan bahasa terjemahan, tapi prototokos tidak bisa kita ambil langsung sebagai sulung as in anak yang sulung gitu. Enggak gitu ya. Tetapi itu kalau yang saya katakan dia yang paling utama itu bisa berarti he is the source karena dia adalah sang firman, juga bisa berarti ia adalah titik awal manusia yang dijadikan menurut gambar Allah. Kalau bapak-bapak gereja menambahkan lagi, Kristus juga merupakan yang pertama-tama bangkit dari antara orang mati. Jadi dihubungkan dengan yang sulung dari yang dibangkitkan. Karena itu juga merupakan bahasa Paulus di kitab Korintus kan. Dia sering sekali bicara tentang Kristus itu yang sulung yang dibangkitkan dari antara orang mati. Gitu. Nah, tapi ayat 23 coba kita lihat. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman, terus Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ya, jadi bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak tergoncang. Artinya apa? Ada tanggung jawab iman. Bukan hanya iman, enggak. Ada tanggung jawab iman. Dan ini senada terus. Tanggung jawab iman itu bukan hanya bertekun dalam iman, tetap teguh tidak tergoncang. Nanti direalisasikan lagi di Kolose 3. Maka kamu harus mengenakan manusia baru terus-menerus, yang dibaharui terus-menerus setiap hari. Karena orang yang berteriak hanya iman biasanya akan terjebak dalam suatu pemikiran tersesat.
Dia tersesatnya tuh apa? Bahwa iman itu percaya dan setuju dengan rumusan-rumusan pengajaran tentang Kristus tanpa perlu berbuat apa-apa. Itu dianggap iman. Cuman hafal rumusannya, iya, mati, bangkit di hari yang ketiga. Percaya, yang penting Iya. percaya. Kalau hanya iman saja, Paulus tidak perlu menyatakan kamu bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Di sini ada tanggung jawab iman. Bukan hanya exercise pikiran, secara pikiran jangan tergoncang, tapi juga ada tanggung jawab untuk merealisasikan iman itu. Ya. Nah, jadi memang kalau kita melihat Paulus ya, misalnya di kitab Efesus yang dulu kita lihat gitu, atau di kitab Galatia, selalu balance ini tuh ada. Iman itu menyangkut aspek pikiran dan perasaan, di mana kita diajar, kita merasakan, tapi setelah itu perlu tanggung jawab iman untuk direalisasikan. Kalau enggak, kita hanya tersesat dalam pemikiran-pemikiran, konsep-konsep, ajaran-ajaran tentang Kristus, dan kita enggak pernah merealisasikannya. Itu kayak we know of him but we don't know him gitu ya Pak. Ya bisa juga lah. Itu bahasa keren-kerenannya. Praktikalnya kalau di kehidupan sekarang tuh apa sih kok kalau untuk kita-kita yang harus kita lakuin dalam mempertanggungjawabkan iman itu? Ya itu yang Paulus selalu menasehatkan dalam semua kitabnya. Kalau di Timotius, latihlah dirimu beribadah, latihan kesalehan. Kalau di kitab Filipi, Kolose, kalau di kitab Efesus, Kolose, mengenakan manusia baru. Ya semua konsisten, hal-hal itu pasti ada terus. Itu aja yang harus dilatih. Oke. Gitu. Nah tapi, gini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak seputar ini? Soalnya saya mau masuk ke bagian yang paling seru sebetulnya dari kitab Kolose ini. Lanjut kok. Aman. Lanjut dulu ya. Gas. Oke, Kolose 4 ayat 16. Nah ini nih bagian yang paling menarik menurut saya dari kitab ini. Ada sisi ininya gitu loh, yang jarang dibahas ini. Ya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, Oke, surat apa yang dibacakan? Kolose. Kolose. Dong. Oke. usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Oke. Jadi kan jaraknya dekat. Ya. Ditransfer deh, suruh jemaat di Laodikia baca. Oh. Tapi Dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. surat Yang di Laodikia dibacain. surat apa itu? Surat apa itu? Dan ini Paulus yang nulis. Berarti Paulus pernah menulis surat untuk Laodikia. But this is not exist anymore. Ayat ini jelas menunjukkan ada dua surat. Surat Kolose yang kita lagi baca, yang dimasukkan dalam kanon perjanjian baru, tapi ada surat Laodikia. Yang Paulus bilang, jemaat Kolose kamu juga harus baca. Berarti isinya beda. Iya. Kalau sama persis plek-ketiplek ya nggak usah. Perlu. Iya. Dan ini mumpung dekat, 16 kilo. Satu hari perjalanan lebih dari cukup. Cuman jalan kaki 2 jam kalau 16 kilo kan. Ya 3 jam lah. Tapi kalau orang dulu 2 jam. Iya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud surat Laodikia itu? Jelas. Dan surat Laodikia pasti Paulus yang nulis. Pasti. Bukan orang lain. Nah, pandangan yang paling umum yang saya juga sepaham adalah ini surat Paulus kepada jemaat di Laodikia ini sudah hilang. Jadi mayoritas ahli Alkitab juga memang tidak bisa menyangkal Paulus pernah menulis ini tapi sudah hilang. Dan tidak pernah ada bagian dalam kanon. Nah kalau polemikus, Alkitab tidak lengkap loh. Paulus sendiri memang banyak menulis surat yang akhirnya gak masuk kanon, yang hilang. Contoh,
surat Korintus pertama yang dulu kita bahas. Iya. Nggak ada lagi suratnya. Dan itu tidak jadi masalah. Karena kita percaya proses terbentuknya Alkitab itu dalam tuntunan Roh Kudus semuanya. Ya. Dan Alkitab itu sudah cukup. Ada alasan apa sampai surat Laodikia ini hilang? Ya kita nggak tahu. Mungkin ini gabungan beberapa surat yang lain juga, tapi oleh keputusan Roh Kudus bahwa ini tidak perlu ada juga nggak ada masalah. Iya. Jadi itu tidak perlu dipersoalkan karena tidak semua surat rasuli dimaksudkan menjadi kitab suci untuk seluruh gereja. Nah, jadi kita harus percaya pada tradisi suci bahwa Alkitab itu Roh Kudus yang jaga. Jadi kalau sampai ada surat yang diizinkan hilang pun itu tidak jadi masalah. Nah, tapi kalau sarjana modern ya, Sarjana ya tidak apa-apa juga ini. Mereka bilang surat Laodikia itu sebenarnya surat Efesus. Kenapa surat Efesus? Karena kalau sarjana modern, jadi dalam ilmu teologi itu ada yang nama kritik teks. Oke. Kritik teks itu ayat Alkitab tuh disampaikan kritik tuh atau dikritisi lah atau ditelaah ulang gitu loh. Yeah. Ada yang direkonstruksi. Nah, produk kan ada kritik teks, kritik bentuk. Nah, itu kan baru abad 18 ke belakang ya. Jadi kayak Injil misalnya kitab Injil juga ada kritik teks, kritik bentuknya. Makanya ada teori sumber. Ya, kalau hari ini saya bilang itu teori halu. Halu, ya orang nggak ada buktinya. Lu kan cuma berandai-andai. Bilang ini meniru dari sumber Q. Mana sumber Q? Nggak ada. Ya makanya halu. Iya, kan semua boleh berandai-andai. Saya kan juga itu boleh berandai-andai. Andai kata saya orang Swiss kan bisa. Iya, tapi itu halu doang. Nah, jadi kenapa surat Efesus? Coba kita lihat Efesus 1 ayat 1. Nah, ini kita balik ke Efesus lagi nih. Saya cerita sedikit lah ini. Boleh, Bang. Oke, Efesus 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Oke, stop. Nah, gini. Kalau kita lihat surat Efesus ya. Surat Efesus itu Efesus 1 ayat 1 di beberapa manuskrip itu nggak ada. Khususnya Kodeks Sinaiticus. Kalau saya katakan kodeks itu berarti sudah buku lengkap ya, buku lengkap gitu. Kodeks tertua itu secara usia kan Sinaiticus dan Vatikanus, kira-kira abad keempat. Itu Efesus 1 ayat 1 tidak ada. Nah, jadi lalu didukung lagi. Kalau kita lihat surat Efesus memang banyak yang secara umum, nggak ada personal touch-nya. Sedangkan biasanya kalau Paulus nulis itu kan sambil menjawab satu persoalan. Kayak di Kolose ada Kolose heresi, kamu jangan gini. Kalau kita lihat di Efesus kan nggak ada. Maka ada yang bilang Efesus itu surat edaran. Paulus tulis diedarin keliling. Gitu. Nah, tetapi kok bisa tiba-tiba ada Efesus 1 ayat 1 dibilang untuk jemaat Efesus. Nah, kalau tradisi majority text atau BYZ atau Bizantin, memang Bizantin tertua itu abad 7. Oke. Ya, jadi kalau yang Sinaiticus Vatikanus abad 4, Bizantin ini yang tertua abad 7. Tapi gereja timur itu memang makainya semua Bizantin dari dulu. Dan ini selaras dengan liturgi gereja, ibadah gereja yang tidak berubah dari dulu gitu loh. Nah, jadi walaupun secara usia yang paling tua itu belum tentu yang paling benar. Iya. Contoh. Matius 16 ayat 9 sampai 20. Itu kalau di Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus itu tidak ada. Yang anak pun tidak tahu itu ya? Iya, bukan. Matius 16. Markus 16 yang paling terakhir, potongan terakhir. Minum racun, injak kepala, ada kalajengking gitu loh. Itu kan cukup panjang tuh.
Markus 16. Dari ayat 9 sampai 20 itu kan banyak polemikus yang bilang Alkitab ditambahkan. Nah, menariknya gini. Di Codex Vaticanus Sinaiticus tidak ada. Bizantin ada, BYZ ada. Lalu, ini ditambahkan, masa firman Allah bisa ditambahkan? Jangan salah. Ternyata Irenaeus tahun 180 Masehi sudah mengutip Markus 16 ayat 19. Ayat 9-20 itu sudah dikutip. Yang 19 apa bunyinya? Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi ini dikutip oleh Irenaeus Plagetiplek, Markus 16 ayat 19. Jadi terserah mau Vaticanus Sinaiticus tidak ada, nyatanya Irenaeus yang hidup lebih tua lagi sudah mengutip itu, dan itu pasti ada. Irenaeus tuh murid siapa ya? Irenaeus murid Polikarpus. Polikarpus murid langsung Yohanes. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, jadi kembali lagi ke persoalan ini, Efesus 1 ayat 1 itu jangan dipersoalkan. Di majority text semua tulis. Ada. Oke. Bizantin ada. Oke. Yang di tertua nggak ada, tapi di Bizantin yang di abad 7 ada. Iya. Makanya dalam daftar Alkitab kanon dikatakan surat kepada jemaat di Efesus. Bukan judulnya surat edaran kepada jemaat mana-mana. Kan tuh enggak. Iya. Kok sedikit soal yang Markus tadi, Kok. Irenaeus itu mengutipnya di mana, Kok? Yang Markus 16 tadi. Dalam bukunya. Kalau saya nggak salah di Against Heresies. Oke. Nanti bisa di cross check lagi. Siap. Against Heresies. Ya. Nah, jadi apa namanya, pandangan ini populer. Ini kan yang disebut dengan ini rekonstruksi. Nah, itu sarjana modern seneng. Bikin rekonstruksi itu mereka paling suka. Yang baru-baru gitu. Iya, iyalah, kayak main Lego kan. Jadi disusun-susun lagi, ya. Tapi sekalipun ini populer di studi modern, tetapi tidak dapat dibuktikan secara pasti. Tapi semua sepakat, surat Laodikia, Paulus yang nulis itu sudah nggak ada. Nah, pertanyaannya, tiba-tiba abad keempat muncul ada dokumen Latin, Epistle to the Laodiceans. Tapi bahasanya Latin. Tapi bisa aja kan ini terjemahan. Nah, untuk yang satu ini, mau Protestan, Katolik, Ortodoks sepakat. Yang pertama, ini bukan tulisan Paulus. Nah, ini baru apokrifa. Ini nih Injil nggak jelas ini. Ini tulisan nggak jelas. Ini baru apokrif. Ya. Kalau Tobit Yudit dibilang apokrif itu agak kejam menurut saya. Kejam itu. Kalau ini memang apokrif gitu. Apokrif itu asal usulnya kurang jelas gitu, tidak bisa dicari kebenarannya. Iya. Nah, ini baru ada. Jadi Epistle to the Laodiceans ini bukannya sesat, enggak. Bukan isinya sesat, tidak. Tapi baru nongol abad keempat. Nggak ada satupun yang mengutip hal tersebut dari abad-abad sebelumnya. Ini jadi kayak tiba-tiba muncul entah dari mana gitu loh. Ya. Lalu isinya sangat singkat, hanya 20 ayat. Ya, ada surat kepada Filemon. Tapi kalau Paulus nulis surat kepada jemaat satu kota, 20 ayat kayaknya. Kalau Filemon kan surat pribadi. Ya. Nah, lalu isinya itu cuman gabungan kalimat-kalimat dari surat-surat Paulus. Nggak ada sama sekali ajaran baru. Dan tidak pernah dibuktikan diterima luas sebagai kitab suci. Jadi ada gereja-gereja purba di daerah tertentu yang menerima itu, tapi nggak pernah diterima secara luas. Nah, semua yang masuk kanon Alkitab itu pasti diterima secara luas. Jadi sekali lagi kita percaya ya, gereja itu melahirkan Alkitab oleh bimbingan Roh Kudus,
Dan tidak semua tulisan itu dimasukkan ke dalam buku Alkitab kita. Contoh, surat Ignatius ada, Gembala Hermas ada. Surat Barnabas ada, bukan Injil Barnabas ya, surat Barnabas. Kalau Injil Barnabas itu Injil palsu. Baru ada abad ke-6, abad ke-7, mata uangnya Yesus dikhianati dengan dinaria. Itu mata uang Spanyol. Bahasanya bahasa Itali. Kan jadi lucu-lucu itu ya. Enggak, kayak surat Barnabas ada, tapi ya enggak dimasukkan ke dalam Alkitab. Nah, kita tuh mempercayai bahwa itu semua adalah pimpinan Roh Kudus. Nah, naskah Vulgata abad pertengahan ada yang memuat. Vulgata itu Alkitab dalam bahasa Latin. Ada beberapa yang masukin, tapi sekali lagi gereja nggak pernah mengakui sebagai kitab yang kanonik, tidak perlu. Ya, jadi kalau gereja purba memang Paulus pernah nulis, ini pandangannya, ya. Tapi surat itu tidak dipelihara oleh rahmat Tuhan untuk menjadi bagian dari kanon. Ya. Kalau buku-buku yang diterima dalam kanon PB itu pasti tulisan yang diterima secara universal dalam kehidupan liturgis gereja. Nah, jadi arti gini, memang mereka itu dalam liturgis itu kan membacakan ayat-ayat semua dalam kehidupan ibadahnya. Itu loh kalau yang tadi saya bilang, walaupun Bizantin teks tertuanya ditemukan abad ke-7, tapi tidak bisa kita pungkiri, walaupun usianya lebih muda dari Codex Vaticanus dan Sinaiticus, tapi liturgi gereja sejak abad pertama, abad kedua, abad ketiga itu sejalan dengan teks Bizantin. Makanya teks BYZ itu yang diterima secara umum majority text karena kopinya sangat banyak. Nah, karena kopinya banyak, ingat ya, dulu nggak ada komputer, nggak ada scanner, nggak ada mesin fotokopi, nggak ada tombol copy paste. Jadi yang namanya manuskrip pasti banyak varian, banyak perbedaan. Pasti perbedaannya bisa salah tulis. Ada yang mau mempersingkat atau diganti-ganti. Kita ngomong bahasa Indonesia aja lah, ya. Dapat sama bisa kadang-kadang kan bisa bertukar-tukar tempat. Iya kan? Nah, sekarang kalau saya menerjemahkan sesuatu yang saya dapat pergi ke sana, entar di salinan berikutnya saya bisa pergi ke sana. Nah, jadi varian-varian itu ada lah. Tidak bisa kita hindari gitu ya. Karena kita nggak percaya Alkitab kan juga gedebuk jatuh dari langit, bukan? Nah, jadi kanon perjanjian baru itu tulisan yang diterima secara universal dalam kehidupan liturgis gereja, sehingga tidak semua tulisan biarpun rasuli atau rasul yang nulis harus jadi kitab suci. Enggak harus. Nah, hal ini sejalan ya dengan pemahaman bahwa kanon dikenali gereja melalui apa? Dari kehidupan. Jadi Alkitab yang kita pegang ini kenapa bisa dikenali gereja? Lewat kehidupan, lewat ibadah, penerimaan universal. Tiba-tiba gereja-gereja semua pakai ini, terima ini, gitu loh. Ada penerimaan universal di bawah bimbingan Roh Kudus. Itu kalau itu jadi nyambungnya ke kanon. Nah, jadi epistle Laodikians ini apokrif, sangat pendek, isinya hanya 20 ayat, hampir semuanya gabungan dari parafrase kalimat Paulus di Filipi, Galatia, Kolose, Efesus. Dicomot set gitu. Dikomel. Jadi tidak ada yang sesat ya. Jadi isinya itu cuman salam pembuka dari Paulus, ajakan bersukacita, dorongan untuk hidup kudus dan menjauhi dosa, peringatan terhadap ajaran sesat, nasihat bertekun doa, penegasan bahwa Paulus sedang dipenjarakan demi Injil, salam penutup. Nggak ada ajaran baru, nggak ada pembahasan masalah khusus jemaat di Laodikia, nggak ada rincian pribadi, ya sangat singkat. Jadi gereja tidak pernah mengenali itu, ya. Lalu kenapa juga dibilang yang epistle Laodikians ini selain singkat,
Orang bilang ini bukan surat Paulus. Gaya penulisan. Bukan tulisan Paulus. Kenapa? Yang pertama, nggak punya ciri khas Paulus. Surat Paulus biasanya yang tadi saya bilang menanggapi persoalan nyata suatu jemaat. Lalu ada pengembangan argumen teologis, bukan sekedar jangan ini jangan itu. Kayak Kolose kan ada argumen teologisnya gitu loh. Lalu Paulus juga biasa memuat nama orang, tempat. Ya, ada salam, ada apa. Jadi ada apa situasinya. Nah, surat Laodikia Apokrif itu tidak memiliki semua itu. Lalu alasan kedua hanya kompilasi. Hampir setiap kalimat dapat dilacak ke surat Paulus lainnya. Jadi ya gitu, orang cuman motong sini, motong sini, motong sini. Ini catatan gitu. Iya. Catatan orang. Yang ketiga itu tidak dikenal gereja mula-mula. Misalnya Irenaeus gak pernah ngutip, Tertullian kagak pernah ngutip, Origen kagak pernah ngutip, Eusebius dari Kaisarea. Ini yang di daerah situ. Yang daerah situ aja nggak ada yang pernah ngutip. Lu tuh surat dari mana ini gitu loh. Ya. Lalu munculnya agak terlambat, ya. Dalam tradisi Latin dan abad keempat, ya. Naskah kuno Yunaninya pun nggak ada potongan yang membuktikan hal tersebut. Nah, jadi itu yang menyebabkan surat Laodikia, ya, yang nyelip di Efesus, di Kolose 4 ayat 16 ini cukup menjadi misteri. Nah, tapi ya disimpulkannya penemuan abad keempat epistle to Laodikian itu bukan surat yang asli gitu. Ya kira-kira gitu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi seputar Kolose. Ada apa yang mau dibahas sebelum kita tutup? Aku dikit dong. Iya, boleh dong. Tadi kan ada beberapa kritik teks yang bilang surat Laodikia itu sebetulnya surat Efesus. Iya. Nah itu, kenapa bisa ke situ kok? Cara pandang mereka? Karena surat Efesus itu yang saya bilang tadi, Efesus 1 ayat 1 dianggap nggak ada, dan itu surat edaran. Dan waktu kita baca tadi 4 ayat 16, supaya suratku ini dibacakan kepada jemaat di Laodikia, surat yang ada di Laodikia juga kamu baca. Ini kan juga jadi kayak surat yang ditukar-tukar edaran. Nah, jadi ada yang bilang, oh ini nih menguak misterinya di sini nih, gitu. Tapi nggak ada direct evidence gitu kaitin surat Efesus sebenarnya ada di Laodikia awalnya gitu, nggak ada gitu ya kok? Tidak, enggak. Persoalannya dengan kritik teks tadi, mereka tidak mengakui surat Efesus itu betulan buat jemaat di Efesus. Oh, I see. Kan ayat satunya nggak ada, I see. dibuang based on Codex Sinaiticus nggak ada, Codex Vaticanus tidak ada. Lalu kenapa di BYZ ada? Katanya itu BYZ tambahin, loh belum tentu. Maka tadi saya ambil contoh, tidak ada di Sinaiticus Vaticanus, belum tentu pasti tidak ada. Terus orang menuduh BYZ nambahin. Lah, buktinya Markus 16 ayat 9 sampai 20. BYZ tidak menambahkan. Irenaeus yang lebih tua dari Codex Sinaiticus dan Vaticanus sudah mengutip. Argumennya begitu. Iya. Nah, jadi as simple as BYZ walaupun usianya lebih muda daripada Sinaiticus dan Vaticanus, tetapi diterima oleh gereja purba, kalau hari ini gereja ortodoks timur, karena konsisten dan sejalan dengan liturgi mereka yang udah dipiara ribuan tahun dan diterima secara universal. Sedangkan mereka tidak menggunakan Sinaiticus dan Vaticanus. Kenapa? Nggak ada salinannya, cuman satu doang gitu loh. Sedangkan ini kan suka disebut kodenya tuh MT, Majority Text, karena salinan Bizantin ini banyak sekali dan sudah terpelihara oleh gereja selama ribuan tahun gitu. Nah, jadi mereka mikir ya, oh ini mungkin surat edaran yang dimaksud ini nih gitu. Itulah surat Laodikia itu. Ada apa lagi sebelum kita akhiri? Kalau nggak ada, kita tutup. Iya bang, ada pertanyaan lagi bang kalau soal Kolose bang. Udah cukup. Kalau secara historis itu sih lengkap banget ya di episode kali ini. Akhirnya
terjawab semua nih soal tujuannya apa, konteksnya gimana. Dan gak berasa juga waktu kita udah mau habis kok. Iya, memang sudah mau habis. Gimana kok? Ada gak penutup gitu mungkin dari Ko Wigan yang bersinggungan dengan kitab Kolose ini, mungkin yang lebih praktikalnya kah atau mau kesimpulan dari Kalau kitab saya ini? tetap paling suka ayat 13 tadi. Saya rasa itu paling penting bahwa kita perlu berpindah sistem. Yes. Sebab sistem dunia adalah pijakan iblis dalam hidup kita. Ingat itu. Sistem dunia selalu akan menjadi pijakan iblis dalam hidup kita. Makanya kalau saya boleh mengutip lagi Yohanes 14 ayat 30, Yesus berhadapan dengan penguasa dunia, dengan kegelapan kerajaan angkasa itu, tapi dikatakan he has nothing in me. Iblis tidak menemukan pijakan sama sekali dalam hidup Yesus. Nah, iblis tidak menemukan pijakan sama sekali. This man is from the different system. Harusnya kita menjadi orang-orang yang berasal dari sistem yang berbeda. Tapi sebagai penutup satu ayat lagi ya, ayat 27. Ini nih ayat yang keren banget menurut saya. Pasal yang mana kok? Pasal pertama. Pasal pertama. Aku izin bacanya. Iya dong. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Oke. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, ini lebih tepat terjemahan Inggris menurut saya. Ini bukan di tengah-tengah. Christ in you, the hope of glory. Nah, jadi ayat ini juga bicara Kristus itu ada, tinggal dalam kita. Bukan cuma di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah masih bisa ada di luar kita. Tapi Christ in you, Kristus ada dalam kita. Yes. The hope of glory. Oke, saya rasa cukup ya we talk kesempatan ini, ngobras kesempatan. Ngobras ini. Kolose kali ini. Ya. Langsung tutup aja. Oke, terima kasih banyak untuk Ko Wigan. Thank you. Atas penjelasannya, Bang. Thank you juga Thank you. buat Thank you, waktunya udah nemenin Thank ngobrol-ngobrol you. di sini. Thank you buat semua yang udah dengar. Semoga ngobras Kolose ini bisa membuat kita semakin tertarik lagi sama yang namanya Alkitab, sama kitab-kitab yang ada di Alkitab, supaya kita semakin haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan jangan lupa kita ketemu lagi di bulan depan di ngobras 1 Tesalonika. Yeah. Oke, see you semuanya. Thank you and God bless you.